Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Video saya yang ke-11 akan memperkenalkan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat upaya kesehatan masyarakat di puskesmas sebagai pelayanan UKM esensial yang ketiga. Ruang lingkup kesehatan keluarga ternyata cukup banyak, meliputi antara lain yang pertama, pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan balita. Ketiga, usaha kesehatan sekolah. Keempat, pelayanan kesehatan pada calon pengantin. Kelima, pelayanan KB. Dan keenam, pelayanan kesehatan lansia. Saya akan menguraikan dulu pelayanan yang pertama dari kesehatan keluarga, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ternyata ada beberapa pelayanan di sana. Antara lain, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan pada masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, pelayanan persalinan. Dan keempat, pelayanan sesudah melahirkan. Yang kelima adalah pelayanan bayi baru lahir, yaitu bayi yang berumur 6 jam sampai 28 hari. Pelayanan yang dilakukan pada usaha kesehatan sekolah adalah screening kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar. Nah, itulah tadi pelayanan dari kesehatan keluarga. Sekarang kita bahas apa pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM. Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan ibu yang optimal, diperlukan peran serta masyarakat, baik secara perseorangan maupun terorganisir. Peran serta masyarakat itu dapat berupa program perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Karena ada beberapa persalinan itu yang menyebabkan komplikasi. Sehingga sudah diprediksi apa saja yang akan menyebabkan komplikasi. Ini dilakukan melalui peningkatan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil. Yang kedua, penyiapan donor darah. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan pada posting di Instagram saya bahwa di dalam situasi pandemik COVID-19 kegiatan donor darah tetap harus dilakukan. Dan PMI selalu siap untuk menerima layanan donor darah. Ketiga, menyiapkan tabungan ibu bersalin atau tabulin dan dana sosial ibu bersalin atau dasolin, itu yang sudah dikenal di masyarakat. Karena pada saat melahirkan kalau ada komplikasi, bisa saja biaya yang dibutuhkan itu menjadi lebih besar. Kemudian yang keempat adalah penyiapan ambulans untuk transportasi. Kelima, pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Dan yang keenam, penandatanganan amanat persalinan. Kegiatan yang kedua yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah penyelenggaraan kelas ibu hamil untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, keluarga berencana, perawatan bayi baru lahir, dan senam hamil. Kegiatannya dapat berupa penyediaan sarana untuk belajar kelompok bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka. Dalam penyelenggaraannya harus dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan pada masa hamil atau antenatal.
Sarana tadi dapat berupa fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu, balai desa, dan di rumah penduduk. Nah, kegiatan ini diikuti oleh seluruh ibu hamil, pasangan, dan atau keluarganya. Kegiatan berikutnya adalah kemitraan bidan dan dukun. Ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertentu dengan mempertimbangkan kendala sosial budaya. Contohnya, untuk masyarakat yang masih percaya dan nyaman dengan dukun atau paraji. Kemitraan antara bidan dan dukun ini dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak dan sekurang-kurangnya diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Kegiatan berikutnya adalah menyediakan rumah tunggu kelahiran. Rumah tunggu kelahiran merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya sebelum maupun sesudah masa persalinan. Rumah tunggu kelahiran dibentuk dalam rangka menurunkan kematian ibu karena keterlambatan mendapatkan pertolongan dan meningkatkan mutu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di daerah yang sulit akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang kalau tempat tinggal dari ibu jauh sekali dari fasilitas pelayanan kesehatan, difikirkan dan dipertimbangkan untuk membuat rumah tunggu kelahiran. Peran serta masyarakat dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikutnya adalah pelayanan lanjut usia yang ada di luar gedung maupun di dalam gedung. Yang di luar gedung itu meliputi pelayanan di posyandu, di paguyuban atau perkumpulan lanjut usia, lalu pelayanan perawatan lanjut usia di rumah atau home care, dan atau pelayanan di panti lanjut usia. Kalau memang di wilayah tempat teman-teman bekerja itu ada panti lanjut usia. Sobat Sehat, demikianlah uraian singkat dari upaya kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga. Apakah Sobat Sehat tahu tentang hal ini? Sobat Sehat di masyarakat yang diharapkan menginisiasi pelayanan tersebut agar puskesmas bisa mendampingi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.